selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku di rumah edisi bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku, dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam bosku, mohon maaf dulu buat bosku yang di grup WhatsApp ya bosku, dimana laga kemarin itu di jam malam kita tumbang ada 2 build ya bosku. Oke, rata-rata itu kita kena loss 1 di masing-masing build kita, dan niat kita untuk balas di jam awal di jam pagi ya bosku, bermain di zona Amerika itu kita juga tumbang bosku. Itu kemarin tadi pagi itu saya racik ada 6 partai ya bosku, dan itu kita kena loss 2. Jadi mohon maaf banget, laga kita yang kemarin dan pagi hari ini kita agak kurang beruntung ya bosku kalau menurut saya. Oke, jadi sangat sayangkan banget di laga kemarin. Di sini kita kurang hoki. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Oke, mudah-mudahan kita bisa balas kekalahan kita untuk laga tadi pagi dan kemarin malam. Untuk laga kemarin malam ya bosku, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, dimana laga kita kemarin cukup profit juga ya bosku. Hanya kita kena salah satu di laganya di laga picking ya bosku. Di sini picking padahal sudah unggul di babak pertama, tapi babak kedua itu bisa dikembalikan ya bosku itu dengan skor 1-1. Dan di laga kita AS Roma versus Feyenoord ya bosku, itu kita benar ya bosku, itu dengan under goal ataupun AS Roma bisa menangkan laga dengan skor tipis ya bosku, seperti prediksi kita yang kemarin di YouTube. Oke. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Nanti seperti biasa build-nya saya akan tampilkan aja di awal video, dan di sini saya akan lanjut ke pembahasan kita untuk laga nanti malam. Di sini saya sudah siapkan seperti biasa itu ada 5 pertandingan ya bosku, dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari Liga Norway Eliteserien ya bosku. Ini yang mempertemukan tuan rumah Rosenborg berhadapan dengan Haugesund. Oke. Jadi kalau kita lihat dari segi performa dua klub ini, kita bisa bilang performanya tuan rumah Rosenborg ini lebih diunggulkan ketimbang Haugesund ya bosku. Kalau kita juga lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, di sini Haugesund ini berada di peringkat 8, sedangkan Haugesund yang berada di peringkat 15. Jadi kalau kita lihat ya bosku di awal musim ini cukup bagus juga ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under yang dikasih, performa Rosenborg di sini menurut saya agak terlalu sulit kalau dikasih handicap paling kecil itu 1 ya bosku. Di sini saya agak ragu kalau kita lihat dari pasaran handicapnya ya bosku. Di sini Rosenborg paling kecil kasih handicap 1, paling besar itu kasih handicap 1,5 ya bosku. Di sini saya agak takut untuk bermain di handicap. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dari segi performa di sini kita bisa bilang cukup seimbang, tapi Rosenborg lebih diunggulkan karena dia bermain di kandang ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini bos-bosku saya menyarankan untuk pegang Haugesund di nahan 1,5 atau bermain di bermain di under 3 ya bosku. Untuk laga nanti malam saya perkirakan laga ini bakalan dimenangkan tipis oleh Rosenborg. Paling banyak laga ini bakalan selisih hanya 1 gol ya bosku kalau menurut saya. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Prancis. Oke. Di Liga Prancis di sini yang mempertemukan tuan rumah Auxerre berhadapan dengan ST Etienne ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi performa di sini ST Etienne ini lagi berada di penurunan performa
Sedangkan Auxerre ini yang lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Kita bisa lihat dari laga head to head dua klub ini. Oke, di liga dari laga head to head kita bisa bilang dua klub ini cukup seimbang ya bosku. Hanya satu laga ini dimenangkan oleh Auxerre dengan skor 3-0 di extra time ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat di bosku dari segi performa di 5 laga terakhir, di sini Auxerre lebih diunggulkan ya bosku. Di sini Auxerre yang lagi menemukan ritme permainannya ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, di sini saya rasa Auxerre ini agak sulit untuk bisa mencetak banyak gol ya bosku, karena juga kita lihat performa STMTN ini juga cukup bagus ya bosku pertahanannya. Jadi kalau kita lihat STMTN ini lagi terpuruk ya bosku. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam Auxerre di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita berikutnya. Di sini saya ada di Liga Belanda ya bosku. Jadi tuan rumah Vitesse yang menjamu AZ Alkmaar ya bosku untuk laga nanti malam ini memasuki leg pertama. Kalau kita lihat dari segi line up, Vitesse ini agak berat ya bosku bagi Vitesse karena ada 3 pemain dari lini belakang Vitesse yang bakalan absen ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat performanya AZ Alkmaar ini juga dia punya pemain atau striker atau gelandang bagus yang berada di depan ya bosku. Saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal, ini sangat berpeluang banget ya bosku. Vitesse yang jago bermain di kandang. Kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa Vitesse paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Kalau Vitesse ini tumbang di kandang kayaknya agak sulit juga ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang laga nanti malam Vitesse dinahan setengah atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita berikutnya. Di sini saya ada lanjutan dari Liga Norway ya bosku. Di sini tuan rumah Sparbuk 08 bakalan menghadapi Molde untuk laga nanti malam. Oke. Jadi kalau kita lihat dari segi performa ya bosku, di sini Molde ya lagi berada di performa yang bagus, tapi jangan salah ya bosku, Sparbuk ini juga tim yang kuat kalau bermain di kandang ya bosku. Kita bisa lihat dari laga dia di laga terakhir bermain di kandang ya bosku, ini juga cukup berat bagi Molde. Kalau menurut saya bosku, ini agak berat bagi Molde. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang, ini masih terbuka lebar ya bosku. Dilihat juga dari produktivitas Sparbuk ini bermain di kandang juga cukup bagus. Molde juga punya pemain atau striker yang bagus di lini depan. Saya rasa laga ini bakalan terjadi jual beli serangan. Ini berpotensi banget ya bosku. Kalau kita juga lihat dari dua klub ini masing-masing harus mengantongi 3 poin. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, bosku bisa pegang laga nanti malam Sparbuk dinahan 1/4 atau bisa bermain di over 2,5. Oke. Jika ada smart feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa skip. Dan di laga terakhir kita ya bosku, di sini saya ada di Liga Italia Serie A ya bosku. Oke, di Liga Italia Serie B, dimana sini Monza yang menjamu Pisa untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, Pisa ini klub yang bagus bermain di kandang ya bosku. Pisa ini kita bisa bilang performanya cukup bagus bermain di kandang. Kalau kita bandingkan dengan Pisa, Monza ini kayaknya bisa bertahan ya bosku, ataupun bisa memenangkan laga. Kalau kita lihat performanya Pisa yang bermain di away agak redup ya bosku, atau agak turun performanya. Di sini Pisa tidak kuat bermain di kandang ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga nanti malam ini, saya rasa laga nanti malam ini bakalan terjadi undergoal. Kenapa undergoal? Di sini
saya rasa kita agak sulit untuk bisa membobol pertahanan dari Mosa untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Mosa di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Sudah ada 5 laga yang saya bahas ya bosku, dan kita lanjut ke build parlay kita. Oke, di build parlay pertama bos-bosku bisa pakai Vitesse di over 2,5, STNTN di under 2,5, Monza di under 2,5, dan Haukesun dinahan 1,5, dan Spanbook di over 2,5. Oke. Dan untuk build parlay 2 bos-bosku bisa pakai Vitesse di over 2,5, STNTN di under 2,5, Monza di under 2,5, dan Spanbook di over 2,5. Untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Vitesse di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.